Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun Anda menonton ini. Saya Raja Dafar Razoki, selaku pengenal dari kelompok 5 yang beranggotakan Balkis Raihanisa, kemudian ada Jamalina, ada Safan Afri Ramadan, akan presentasikan ide bisnis kami yang kami branding dengan nama Drink Up. Boleh next slide. Oh iya, sebelumnya pengenalan dulu ya, sedikit throwback. Kami mendapat nama Drink Up, ide bisnis Drink Up itu berdasarkan dari sebenarnya udah dari semester lalu yang belum sempat kesampaian. Maksud kami merupakan ide yang masih under development dari semester lalu dan baru bisa direalisasikan pada semester ini. Jadi dengan Drink Up, kelompok kami mencoba untuk membuat cita rasa kopi. Oh ya, sebelumnya Drink Up itu kami berniat menjual kopi atau beraneka ragam beverage ya. Nah, dari dengan Drink Up tersebut, kelompok kami mencoba untuk membuat cita rasa kopi yang semirip mungkin dengan yang ada di kafe, dengan kemasan yang lebih praktis dan bisa dibawa kemana saja. Maksudnya itu kemasannya botol ya, nggak kayak kemasan-kemasan di kedai kopi biasanya yang biasanya berbentuk eh, ya yang seperti di McD dan sebagainya lah gitu. Dan biasanya bisa dipakai ulang. Nah, botol yang kami sediakan itu bisa dipakai buat maksudnya kayak mungkin bisa buat di-recycle, bisa dipakai ulang untuk minuman lain seperti air putih atau teh atau minuman rumah lah gitu. Membuat bisnis kami menjadi alternatif bagi orang yang menyukai kopi atau teh yang tidak mau keluar jauh untuk membelinya, namun memiliki rasa yang mirip. Selain itu, bisnis kami juga bagi mereka yang tidak menyukai keduanya. Kami juga menawarkan aneka jus dengan harga yang terjangkau. Next. Nah, latar belakangnya. Jadi, menikmati kopi itu kan sebuah tradisi, terutama bagi masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat pedesaan hingga perkotaan. Itu kalau di desa ada kopi hitam ya, warkop mungkin nggak se-premium di kota, tapi mereka minum kopi juga. Nah, budaya minum kopi dimulai dari kalangan remaja, mahasiswa, pegawai kantoran, pekerja berat, dan lain-lain. Bahkan, sekarang juga adik saya sendiri suka minum kopi. Melihat kopi yang begitu diminati di kalangan masyarakat, tentunya membuka peluang bisnis kopi, terutama di Jakarta. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya ya, Sahlan. Sahlan apa Lina? Lina. Yang selanjutnya itu kita membahas tentang kenapa sih kita itu memilih bisnis kopi. Yang pertama, karena bisnis kopi ini itu memiliki pasar yang luas. Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis coffee shop itu memiliki pasar yang sangat luas, di mana semua kalangan dari kalangan bawah hingga atas, baik dari usia remaja ataupun dewasa, dapat dipastikan menyukai kopi. Nah, hal ini juga yang membuat bisnis ini dapat meraih keuntungan yang besar. Yang kedua, ada omset harian mudah didapat. Nah, berbeda dengan bisnis lainnya nih, bisnis coffee shop itu memungkinkan kami untuk mendapatkan keuntungan atau omset per hari, di mana omset ini akan meningkat ketika hari libur seperti di waktu weekend dan hari libur sekolah atau nasional. Bukan hanya itu, kebiasaan meminum kopi di pagi hari juga memungkinkan kami untuk meraih omset harian yang lebih besar dibandingkan dengan bisnis lainnya. Yang ketiga, hanya membutuhkan menu yang sederhana. Tidak hanya bisnis kuliner lain, jika kami memulai bisnis coffee shop, kami harus bisa menawarkan menu sederhana yang dikemas secara unik dan juga modern. Nah, hal ini dilakukan untuk menarik minat konsumen, seperti meminum kopi yang kemudian dicampur cappuccino, terus green tea, mocha, milkshake, dan juga yang lain. Nah, kami uh,
juga menyajikan makanan ringan sebagai pendamping dari produk utama kami. Dan konsumen nanti punya pilihan, misalkan dengan menjual french fries, terus burger, cake, dan juga makanan lainnya. Oke, yang selanjutnya hanya memerlukan tempat yang nyaman. Nah, tidak perlu menyediakan bangunan coffee shop yang rumit dan terlalu banyak ornamen. Kami akan mencoba untuk menyediakan tempat yang membuat pengunjung nyaman dan saat berada di lokasi coffee shop tersebut dengan lokasi yang strategis. Pasalnya, saat ini tren masyarakat Indonesia adalah menikmati kuliner di tempat sederhana. Kami akan menyajikan unsur yang membuat mereka nyaman minum kopi, senyaman mereka minum kopi di rumah. Jika profit yang menjanjikan, kami juga bisa memberikan fasilitas seperti wifi gratis. Hal ini akan memudahkan mereka yang ingin menikmati kopi sekaligus bekerja. Selanjutnya ada analisa pasar. Selanjutnya adalah pasar yang akan dijelaskan oleh saya, yaitu dalam melakukan suatu bisnis pasti akan memerlukan sebuah analisa atau riset pasar yang lebih mendalam agar dapat menemukan sebuah formula untuk meraih banyak keuntungan tersendiri dan tentunya dapat menghasilkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Next. Lalu ada target penjualan. Sebenarnya kami tidak menargetkan seberapa banyak target penjualan kopi kami akan terjual. Namun kami akan mengusahakan untuk setidaknya kami dapat mencapai break-even point dalam bisnis kami. Next. Lalu yang selanjutnya itu adalah sasaran konsumen. Target konsumen kami adalah semua kalangan yang menyukai kopi, teh, dan jus, ataupun orang yang belum menyukai kopi, teh, dan jus. Bagi mereka yang belum menyukai, kami sarankan untuk mencoba terlebih dahulu agar tahu bagaimana rasanya kopi yang kami buat, atau teh atau jus yang kami buat. Dan bagi yang sudah, bisa dapat membandingkannya dengan merek lainnya. Kan seperti sekarang yang marak terjadi, sudah banyak bisnis-bisnis sejenis serupa juga dengan bisnis kami. Maka dari itu, bisa dengan membandingkan dengan cita rasa dari brand lain. Dan apa namanya? Dan setelah itu pun akan menjadi sebuah marketing dalam strategi mulut ke mulut. Lalu untuk batasan umur, kami tidak menetapkan batasan umur, pekerjaan, serta gender dari pelanggan kami. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Balkis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pemasaran. Next. Yang pertama ada kita memanfaatkan media sosial. Jadi berhubung bisnis ini masih startup, maka dari itu kita perlu adanya promosi yang dapat menarik minat pelanggan dengan harga yang relatif murah, yaitu dengan menggunakan media online atau media sosial. Oleh karena itu juga kami harus membuat media online kami seperti Instagram, TikTok, dibuat juga konten-kontennya semenarik mungkin untuk menggait konsumen-konsumen baru kami. Next. Yang kedua itu ada pengembangan produk. Tentunya produk yang akan kita jual itu tidak terbatas. Makanya dari itu, kami juga ingin mengembangkan produk kami agar bisa dikenal oleh masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya mengembangkan produk yang sudah ada, namun dengan menambahkan inovasi-inovasi yang lebih baru lagi. Next. Yang terakhir ada melakukan diskon atau promo. Dalam memulai bisnis, perlu yang adanya promo-promo menarik yang dapat menggait atau menarik pelanggan. Bisa saja dengan adanya promo atau diskon tersebut, pelanggan jadi suka dan terus ingin membeli lagi. Dan juga ini bisa menambahkan area pengembangan merek perusahaan dengan cara mouth to mouth atau mulut ke mulut di antara pelanggan-pelanggan kami. Next. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.